Kita bisa jawab masing-masing. Ya, karena saya ketemu banyak orang Kristen yang cuma takut didenda. Gereja loh, nanti didenda masuk surga. Baca Alkitab loh, nanti gak masuk surga loh. Kita jadi orang Kristen yang cuma takut doang. Tapi gak bangun kultur kerajaan sorga dari dalam. Ya, yang semuanya dari. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence. Apa artinya? Kita baca Alkitab, tiba-tiba orang di luar sana, adik kita, kakak kita, keluarga kita, rekan kerja kita, bisa baca Alkitab lewat attitude kita. Kecerdasan spiritual. Gak perlu nunjuk-nunjuk orang lain. Gak perlu nunjuk-nunjuk adik kita yang belum ke gereja. Kasih lihat lewat attitude kita. Kita suratan yang terbuka, orang-orang bisa baca Alkitab lewat tingkah laku, lewat keputusan yang kita ambil. Nah, orang Kristen kalau selalu mau agamawi, akhirnya kepengaruh ke pelayanan, kepengaruh. Kita pikir pelayanan itu usaha. Saya mau usaha. Ingat tadi kata agama artinya adalah usaha manusia deketin surga. Dan itu jadi gaya melayani kita. Saya mau pelayanan, saya harus pelayanan. Ya, kita pikir kita mau deketin surga dengan kita melayani. Pak, tunggu Pak, tunggu. Sebelum Pak Jesse move on, Pak Jesse ingat nggak? Yesus kan suruh kita usaha Pak. Suruh loh Yesus. Hukum yang terutama kita disuruh usaha kan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Suruh usaha kan? Nah, Jazz BSD, saya cuma mau yakinkan saudara-saudara, kita ini kalau baca Alkitab, kita mesti teliti. Yesus lagi ngomong sama siapa? Audiensnya siapa? Gak semua yang Yesus ngomong itu untuk saudara dan saya. Gak semua. Salah satunya apa? Hukum yang terutama. Hukum yang terutama bukan untuk saudara dan saya. Yuk kita buktiin sama-sama ya, karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Matius 22, kita buktikan sama-sama. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Itu judulnya hukum yang terutama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang apa saudara? Ahli Taurat, bertanya untuk ngapain saudara? Oke, bertanya bukan untuk memperbaiki diri. Dia bertanya untuk jatuhin Yesus. Oke, berapa orang jumlahnya? 1 orang. Pertanyaannya apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cukup jelas? Yesus lagi ngomong sama siapa? Bukan untuk saudara dan saya. Yesus lagi ngomong sama seorang ahli Taurat yang bertanya untuk menjatuhkan Yesus. Terus Pak, yang buat kita yang mana? Nah, yang buat kita Yohanes 15 ayat 7 sampai 12, coba lihat. Ini yang buat kita. Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacita Jazz BSD menjadi penuh. Inilah perintahku, ini dia nih. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling apa saudara? Mengasihi seperti aku apa saudara? Telah mengasihi kamu. Ini yang buat kita. Kita disuruh saling apa? Mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. So hari ini saya harap kita satu frekuensi, kita rubah password kita. Oke, dari tekad jadi telah. Agamawi selalu tekad, pakai kekuatan sendiri. Tekad sayang sama Tuhan, tekad deketin Tuhan, tekad melayani Tuhan. Diganti passwordnya hari ini ya, jadi telah. Tuhan Yesus telah sayang sama saya.
Bahkan sebelum saya terima Tuhan Yesus, sebelum saya bertobat, sebelum saya ke gereja, dia telah sayang sama saudara dan saya. Makanya saudara dan saya selalu nomor satu di pikiran dan hatinya Yesus. Makanya dia mau datang dan mati buat saudara dan saya. Dia telah sayang sama kita. Nah, kalau kita punya password seperti ini, kita bisa saling mengasihi.